Kami adalah mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Saya Ibnu Faisal. Saya Ratu Lubis. Saya Muhammad Rifki Kinansyah. Hari ini kami bertiga akan melakukan perjalanan dari Blok M ke Bundaran HI menggunakan dua moda transportasi yang berbeda, yaitu Transjakarta dan juga MRT Jakarta. Kami ingin menilai beberapa aspek dari kedua moda transportasi tersebut. Sebelum memulai perjalanan, berikut gambaran umum terkait MRT Jakarta. Mass Rapid Transit Jakarta adalah salah satu moda transportasi cepat berbasis rel yang berada di daerah DKI Jakarta. Untuk fase 1, MRT Jakarta telah melayani rute Bundaran HI hingga Lebak Bulus dan sebaliknya, dengan 13 stasiun pemberhentian. Jalur pertama layanan MRT Jakarta dioperasikan tanggal 24 Maret 2019, menjadikannya layanan moda raya terpadu pertama yang beroperasi di Indonesia. Rangkaian kereta yang digunakan oleh MRT Jakarta diproduksi oleh perusahaan Nippon Sharyo asal Jepang. Satu set rangkaian MRT Jakarta terdiri dari 6 kereta dengan jumlah rangkaian sebanyak 16 set rangkaian, dengan kapasitas rata-rata 1.950 penumpang setiap rangkaian kereta. Kereta MRT dapat melaju dengan kecepatan maksimum 100 km per jam. MRT Jakarta mulai beroperasi pada pukul 5 pagi sampai dengan jam 12 malam setiap hari Senin sampai Jumat dengan selang waktu keberangkatan kereta setiap 5 menit pada jam sibuk, yaitu jam 7 pagi sampai dengan 9 pagi dan jam 5 sore sampai dengan jam 7 malam, dan setiap 10 menit di luar itu. Sedangkan pada akhir pekan, MRT Jakarta beroperasi mulai pukul 6 pagi sampai dengan 12 malam dengan selang waktu keberangkatan antar kereta setiap 10 menit. Perjalanan kami mulai dari stasiun MRT Jakarta Blok M BCA. Karena stasiun Blok M BCA adalah stasiun elevated, terdapat 3 akses masuk, yaitu elevator untuk prioritas, tangga, dan juga eskalator. Terdapat akses langsung juga dari Plaza Blok M. Sebelum memasuki stasiun MRT Jakarta, terdapat security check untuk barang bawaan penumpang. Lalu tersedia juga loket tiket serta pusat informasi. Fitur pembayaran yang digunakan untuk MRT Jakarta adalah cashless payment, dan penumpang harus tap in dan tap out di stasiun asal dan juga stasiun tujuan. Fasilitas pendukung yang disediakan oleh stasiun MRT Jakarta cukup lengkap. Terdapat toilet dan musola. Untuk mengakses peron kereta terdapat lift prioritas, tangga, dan juga elevator. Perjalanan kami memakan waktu kurang lebih 19 menit untuk mencapai stasiun Bundaran HI dengan biaya Rp8.000. Terdapat 7 pemberhentian dari stasiun Blok M BCA menuju stasiun Bundaran HI. Perjalanan kami terasa nyaman karena tiap-tiap gerbong MRT Jakarta sudah dilengkapi dengan AC. Sesampainya kami di stasiun Bundaran HI, kami mewawancarai salah satu pengguna MRT Jakarta terkait alasan serta preferensi mereka dalam menggunakan MRT Jakarta. Halo, boleh kenalin dulu nama, umur, dan pekerjaan sekarang? Nama Stefani, sekarang lagi jadi mahasiswa di BINUS. Oke, Stefani, seberapa sering dalam waktu 1 minggu lo menggunakan fasilitas MRT Jakarta? Bisa 3 kali sampai 2 kali. Biasanya rute yang paling sering dijalanin tuh dari mana ke mana? Dari HI ke Senayan. Sebenarnya kan HI ke Senayan itu bisa difasilitasi sama Transjakarta juga, tapi kenapa lo lebih memilih untuk naik MRT Jakarta? Mungkin lebih enak aja kali ya, teratur, terus bersih, terus kayak lebih ada jadwalnya gitu, lebih kelihatan aturannya. Kira-kira ada saran gak untuk MRT Jakarta untuk lebih memperbaiki fasilitasnya? So far nggak ada sih, udah bagus. Terima kasih Stefani. Sesampainya kami di stasiun MRT Bundaran HI, kami langsung mengikuti petunjuk keluar untuk melihat integrasi antara MRT Jakarta dengan moda lainnya. Satu hal yang disayangkan, akses yang disediakan untuk ke atas hanyalah lift prioritas dan tangga. Terdapat 6 pintu keluar di stasiun MRT Bundaran HI dan untuk menuju halte Transjakarta Bundaran HI dapat diakses secara langsung dari stasiun MRT. Namun dikarenakan revitalisasi halte Transjakarta Bundaran HI belum selesai sepenuhnya, maka akses bagian tengah atau pintu C yang langsung menuju halte ditutup sementara. Sehingga dapat keluar dari stasiun MRT Bundaran HI melalui pintu A menuju Jalan MH Tamrin, Plaza Indonesia. Sekarang kita udah nyampe di Bundaran HI. Walaupun tidak dapat menggunakan pintu keluar langsung menuju halte Transjakarta, jarak dari pintu keluar stasiun MRT menuju halte Transjakarta tidaklah jauh. Hanya membutuhkan jarak 10 meter untuk menyeberangi jalan raya, sehingga kita dapat langsung menuju halte Transjakarta Bundaran HI dengan selamat. Sebelum kita lanjut, yuk kita simak informasi terkait Transjakarta. Transjakarta adalah sebuah sistem transportasi bus rapid transit
pertama di Asia Tenggara dan Selatan yang beroperasi sejak tahun 2004 di Jakarta, Indonesia. Transjakarta dirancang sebagai moda transportasi massal pendukung aktivitas ibu kota yang sangat padat. Dengan jalur lintasan terpanjang di dunia yaitu 251,2 km, serta memiliki 260 halte yang tersebar dalam 13 koridor. Transjakarta yang awalnya beroperasi mulai pukul 5 hingga 22 waktu Indonesia bagian Barat, kini beroperasi 24 jam. Sistem pembayaran tiket pada halte Transjakarta sejak tahun 2013 menggunakan kartu elektronik atau e-ticketing sebagai pengganti uang tunai. Saldo uang elektronik hanya akan terpotong pada saat tap-in, tetapi pelanggan juga harus melakukan tap-out saat keluar dari halte. Dengan melakukan tap-out, maka pelanggan sudah membantu Transjakarta mendapatkan data mengenai lokasi tujuan pelanggan. Data ini selanjutnya akan digunakan untuk memperbaiki rute dan pelayanan dengan lebih maksimal sesuai dengan kebutuhan dari pengguna setia Transjakarta. Selanjutnya, berikut merupakan landasan atau dasar hukum mengenai Transjakarta. Halte Transjakarta yang kami kunjungi yaitu halte Bundaran HI dan halte Blok M yang berada di koridor 1 Jakarta. Halte Transjakarta Bundaran HI saat ini masih di tahap revitalisasi yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan memperbaiki pelayanan seiring meningkatnya jumlah pengunjung bus Transjakarta Bundaran HI. Fasilitas halte Bundaran HI dilengkapi dengan area komersial, toilet, musola, lift prioritas, hingga area anjungan untuk menikmati pemandangan patung selamat datang dari lantai atas. Pada saat kami mengunjungi area anjungan, kami mewawancarai salah satu pengguna Transjakarta terkait alasan serta preferensi mereka dalam menggunakan Transjakarta. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Ibnu dari mahasiswa Teknik Sipil UI 2019. Di sini saya ingin bertanya, kira-kira boleh kenalan dulu Bu? Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Mimi, Ibu Ibu Ratna. Ibu Ratna, salam kenal ya Bu. Biasanya dalam seminggu naik Transjakarta berapa kali Bu? Ya bisa 3-4 kali lah. Tergantung kebutuhan ya. Kebutuhan lagi. Biasanya kalau naik Transjakarta ke mana Bu? Ya biasanya dari jalan-jalan ke Tanah Abang, Sudirman. Kalau untuk muter-muter Jakarta kan di sini selain ada Transjakarta ada MRT juga ya Bu. Kenapa sih ibu-ibu ini memilih moda transportasi Transjakarta dibandingkan MRT? Yang pertama kan kalau dari rumah lebih dekat Transjakarta ya. Oh, MRT iya. kan belum ada di Cibubur. Oh iya Ibu. Terus lebih luas kan kalau Transjakarta. Ininya lingkupnya, kalau MRT masih terbatas, MRT masih terbatas ya Bu. Daerah tertentu. Mungkin yang terakhir mau nanya, kira-kira ada masukan atau saran terkait Transjakarta nggak Bu? Mungkin dari fasilitasnya atau kenyamanannya? Fasilitas sih udah nyaman, udah bagus ya. Udah bagus ya Bu. Cuman ininya aja jamnya aja Ditambah armadanya. Oh, biar karena terlama menunggu, biar nggak menunggu terus selalu rame. Kadang ada jam-jam tertentu padat ya kan. Setelah kami interview, kami melanjutkan perjalanan kami menaiki Transjakarta menuju halte Blok M dengan melintasi 11 halte dengan waktu perjalanan 18 menit. Sesampainya kami di halte Transjakarta Blok M, kami menuju stasiun MRT Blok M dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 200 meter. Halo guys, akhirnya kita menyudahi perjalanan kita sudah sampai lagi di stasiun Blok M BCA. Sekian dan terima kasih. Like-nya ya mohon.